Assalamualaikum Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketua Letra Mujaya dengan NIM 2015-06-1024, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro semester 8. Pada kesempatan kali ini, di sini saya telah membuat media pembelajaran dulu berbasis Internet of Things pada mata kuliah Sistem Kendali Otomatis. Pembuatan media pembelajaran ini berdasarkan hasil observasi pada mata kuliah Sistem Kendali Otomatis, di mana permasalahan yaitu kurangnya media berbasis proyek untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait sistem kontrol otomatis yang dibutuhkan pada proyek di segala bidang. Kemudian belum adanya media dulu berbasis Internet of Things pada mata kuliah Sistem Kendali Otomatis. Dari permasalahan tersebut dirancanglah sebuah media pembelajaran yang nantinya dapat digunakan sebagai media peraga atau alat bantu untuk membantu dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah Sistem Kendali Otomatis, serta diharapkan dengan adanya media pelajaran ini dapat meningkatkan minat dan motivasi mahasiswa sehingga mampu dalam menjadikan pembelajaran yang lebih efektif dan menghasilkan suasana yang lebih kondusif. Pada media ini memiliki spesifikasi di mana media ini memiliki bentuk persegi yang dilengkapi dengan pintu peraga, di mana media ini memiliki panjang 40 dan lebar 50 cm yang terbuat dari kayu jati serta papan akrilik sebagai papan dudukan komponen-komponen pada media ini. Media ini juga dalam bentuk hardware yang memungkinkan digunakan sebagai sumber belajar mandiri. Terus media ini memiliki tegangan kerja yang bervariasi, yaitu 12 volt dan 5 volt dengan sumber tegangan DC. Media ini dilengkapi dengan terminal yang saling terhubung dengan menggunakan jack banana ketika praktikum. Pengoperasian media ini nantinya dapat mengirim sebuah notifikasi ke smartphone, kemudian mengontrol buka tutup solenoid, kemudian menangkap video stream melalui aplikasi Blink serta alarm pemberitahuan kedatangan tamu. Adapun komponen-komponen yang digunakan pada media ini diantaranya yaitu yang pertama yaitu menggunakan perangkat ESP32 kamera yang sudah dilengkapi dengan sensor kamera OF2640, di mana berfungsi sebagai sensor untuk menangkap gambar maupun video nantinya yang akan terhubung ke perangkat ESP32 kamera. Sensor kamera ini juga dapat menangkap gambar dengan kualitas 2 megapiksel. Kemudian perangkat ESP32 di sini juga berfungsi sebagai perangkat untuk penyimpan program yang dirancang pada komputer. Karena ESP32 di sini sudah dilengkapi dengan modul WiFi dan dapat berkomunikasi dengan perangkat IoT lain. Seperti pada media ini menggunakan platform Blink IoT untuk berkomunikasi dengan perangkat ESP32 kamera. Untuk tegangan ESP32 kamera dapat menggunakan tegangan 5 volt dan tegangan 3 volt sesuai kebutuhan yang diperlukan. Jadi di sini itu untuk tegangan yang diperlukan itu untuk pengoperasian ESP32 menggunakan tegangan 5 volt. ESP32 kamera juga memiliki 9 pin GPIO sebagai input maupun output, dan pin RX dan pin TX sebagai serial komunikasi. Kemudian selanjutnya di sini menggunakan board Arduino Uno yang sudah dilengkapi dengan port serial yang menghubungkan ke komputer. Jadi di sini Arduino Uno berfungsi sebagai board penghubung antara komputer ke ESP32 kamera.
Jadi di sini ESP32 kamera belum memiliki port serial langsung yang dapat terhubung ke komputer. Maka ESP32 kamera membutuhkan board tambahan untuk mengupload program dari komputer ke ESP32 kamera. Jadi di sini menggunakan Arduino Uno sebagai tambahan dan proses pengiriman program ke ESP32 kamera. Arduino Uno juga memiliki pin RX-TX sebagai komunikasi serial. Kemudian selanjutnya di sini menggunakan komponen relay yang bekerja dengan tegangan 5 volt dan di sini menggunakan relay 2 channel. Jadi relay berfungsi sebagai saklar yang digerakkan secara mekanis oleh daya atau energi listrik. Kemudian di sini relay digunakan untuk mengontrol solenoid, door lock, dan mengontrol buzzer. Kemudian di sini menggunakan tombol push button, di mana tombol push button di sini itu bekerja sebagai device antara penghubung dan pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan, dan saat tombol tidak ditekan atau dilepas, saklar akan kembali kepada kondisi normal. Push button di sini digunakan sebagai tombol yang saat ditekan akan mengirim sebuah notifikasi ke aplikasi Blink pada smartphone, dan di sini menggunakan komponen buzzer. Dan komponen buzzer yang dapat mengubah energi listrik menjadi getaran suara. Jadi di sini menggunakan tegangan pengoperasian untuk buzzer menggunakan tegangan 5 volt yang terhubung ke terminal relay, sehingga ketika relay aktif, kontak buzzer akan terhubung dan buzzer akan mengeluarkan suara. Buzzer di sini berfungsi sebagai alarm yang akan berbunyi ketika tombol push button ditekan dan saat notifikasi masuk ke perangkat smartphone. Sebelum dapat mengoperasikan media pembelajaran ini, perlu menyiapkan perlengkapan pada media seperti satu kabel USB untuk dihubungkan dari Arduino ke komputer, kemudian satu kabel power AC 220 serta kabel jack banana yang dihubungkan dengan terminal jack banana pada media. Kemudian siapkan satu buah komputer yang sudah terinstall software Arduino Uno sebagai tempat program pada media pembelajaran. Dan satu buah smartphone yang sudah terinstall aplikasi Blink yang digunakan sebagai perangkat untuk mengontrol dan menampilkan video streaming. Kemudian di sini hubungkan kabel jack banana sesuai dengan warna pada terminal jack banana. Jika kabel jack banana sudah semua terpasang, maka selanjutnya itu memasang kabel USB yang terhubung ke Arduino Uno dihubungkan ke komputer. Kemudian memasang kabel power AC ke sumber tegangan. Kemudian perlu menekan
tombol saklar di sini untuk mengaktifkan perangkat ESP32. Setelah itu, kemudian di sini untuk mengoperasikan ESP32 agar terhubung ke dalam jaringan internet, maka pada program di Arduino Uno itu perlu memasukkan SSID dan password pada jaringan yang akan digunakan. Seperti di sini menggunakan jaringan Wi-Fi, maka di sini perlu memasukkan SSID dan password pada Wi-Fi yang digunakan. Jika sudah, di sini perlu mengupload program, dan sebelum itu di sini pin I/O dan ground itu terhubung agar proses penguploadan program ke ESP32 itu dapat masuk ke dalam mode upload. Nah, di sini perlu menekan tombol reset, yang dimana di sini agar perangkat ESP32 dapat memasuki ke mode uploading. Nah, di sini terlihat proses uploading dan perlu menunggu beberapa saat sampai proses upload selesai. Nah, jika sudah selesai proses uploading program ke perangkat ESP32, maka di sini perlu melepas pin I/O 0 dan pin ground yang terhubung agar perangkat ESP32 dapat kembali ke mode operasi normal. Dan di sini kita lihat ada serial monitor, dan di sini perlu menekan reset agar di sini dapat terbaca untuk konfigurasi antara perangkat ESP32 ke perangkat Blink. Nah, di sini sudah terhubung. Baik, jika aplikasi Blink sudah terhubung ke perangkat ESP32, maka di sini untuk mengirim sebuah notifikasi ke aplikasi Blink, maka di sini memanfaatkan tombol push button, di mana tombol push button saat ditekan akan mengirim pembacaan dari tombol tersebut ke perangkat ESP32. Kemudian dari perangkat ESP32 akan mengirim ke server Blink, di mana dari server Blink akan meneruskan ke perangkat Blink pada smartphone dalam berupa notifikasi pemberitahuan. Jadi sudah ditekan, nah di sini pada smartphone sudah masuk sebuah notifikasi dengan keterangan ada seseorang di depan, maka di sini otomatis komponen buzzer juga berbunyi, di mana sebagai pemberitahuan bahwa notifikasi telah masuk dan tombol dalam posisi ditekan. Dan di sini untuk mengontrol door lock, di sini kita bisa langsung membuka aplikasi Blink, dan pada tampilan aplikasi Blink itu terdapat tampilan streaming video yang dimana berasal dari sensor kamera OF2640 yang menangkap gambar, kemudian dikirim ke perangkat ESP32. Dari perangkat ESP32 kemudian akan memproses hasil tangkapan gambar tersebut dalam berupa streaming video, dan dari perangkat ESP32 tersebut akan mengirim sebuah IP address yang nantinya IP address tersebut dapat digunakan untuk mengakses streaming video.
Nah, jadi streaming video tersebut nantinya akan dihubungkan ke aplikasi Blink, sehingga pada aplikasi Blink tersebut dapat memonitoring hasil tangkapan gambar pada sensor kamera OF2640. Kemudian untuk mengontrol solenoid, di sini terdapat widget tombol, di mana ketika kita menekan tombol, atau di sini sudah ada keterangannya, jika kita ingin membuka pintu, maka otomatis buzzer berbunyi dan di sini pintu dapat terbuka. Kemudian jika ingin menutup itu, kita juga perlu menekan tombol pada aplikasi Blink, otomatis pintu dalam kondisi tertutup. Dimana untuk pengiriman pembacaan tombol pada smartphone itu saat tombol ditekan maka akan mengirim ke server Blink dan kemudian diteruskan ke perangkat ESP32, dan nantinya dari ESP32 akan mengirim ke pin relay, dan dimana dari relay akan mengontrol solenoid download. Dan di sini terdapat tombol flash, mana digunakan untuk menghidupkan flash dalam membantu pencahayaan agar kamera OF2640 tersebut dapat menangkap gambar dengan jelas, karena di sini untuk sensor kamera OF2640 cukup kualitas kamera cukup kecil, yaitu dengan kualitas 2 megapiksel, maka di sini perlu bantuan flash untuk membantu pencahayaan dari hasil tangkapan gambar pada sensor OF2640. Baik, itu tadi cara kerja dari pengoperasian dari pengiriman notifikasi serta pengontrolan pada solenoid dan proses monitoring yang diambil dari tangkapan gambar pada sensor OF2640. Baik, sekian pemaparan dari media yang telah saya buat. Apabila saat pemaparan saya terdapat salah kata dalam ucapan, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu, sekian saya ucapkan para masyarakat. Terima kasih.